Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan praktek peradilan semu sebagai kewajiban untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahiran litigasi dan litigasi semester 5. Praktek peradilan semu Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2024, perkara pencurian. Kelompok 1. Perkenalkan, saya Anissa Dutami sebagai panitera pengganti. Saya Sanaduri sebagai hakim anggota 2. Saya Faizal Muhammad sebagai hakim ketua. Saya Frida Hadi sebagai hakim anggota 1. Saya Yana Palbi sebagai ketua. Saya Hafiz Hidayat sebagai korban sekaligus saksi 2. Saya Muhammad Darmawan sebagai petugas. Saya Pupuk Salama sebagai saksi 1. Saya Yunus Parwan sebagai penasehat hukum terdakwa. Saya Nasib Sultan sebagai jaksa penuntut umum. Selanjutnya akan kami praktekkan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tanda tertib dalam persidangan. Yang pertama, setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Yang kedua, setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak menggunakan topi. Yang ketiga, pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. Yang keempat, pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. Yang kelima, tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. Yang keenam, dilarang membawa senjata api, senjata tajam yang dapat membahayakan di dalam persidangan. Yang ketujuh, dilarang membawa anak di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu tanggal 13 Januari 2024, akan dilaksanakan sidang perkara nomor 226/2024 Pengadilan Negeri Universitas Muhammadiyah Cirebon. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pencurian atas nama terdakwa Aryana Nur Pahlavi. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat dianggap mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai? Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Sidang perkara pencurian nomor 226/PB/2024 PNUMC pada hari ini Sabtu 13 Januari 2024 atas nama terdakwa Aryana Nur Pahlavi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa, apakah Anda hari ini sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Apakah benar identitas saudara nama lengkap Aryana Nur Pahlavi, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Cirebon 16 April 2000, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan saudara swasta,
alamat Perung Villa Intan 3 nomor 8 Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Penasihat hukum terdakwa? Siap, boleh. Sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu advokat beserta berita acara surat advokat saudara? Siap, sudah. Tunjukkan. Penuntut umum ingin memeriksa? Ya, boleh. Silakan. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Saudara terdakwa, sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Tetap diingatkan saudara untuk mengerti apa yang menjadi dakwaan penuntut umum. Apakah saudara sekarang dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Kenapa saudara sampai ada di persidangan ini? Apakah saudara sering mencuri? Tidak, ini pertama kali saya mencuri. Apakah Anda berkata jujur? Lalu apa yang membuat Anda untuk berpikir melakukan tindakan pencurian? Iya, yang saya jujur. Karena bukan ekonomi ya. Kapan pertama kali saudara mengambil burung itu? Sebelumnya saya sudah merasakan situasi tersebut. Kebetulan saat ini saya baru pulang dari kantornya, tanpa pikirannya saya langsung masuk ke kafe yang kebetulan pagar rumahnya tidak terkunci dan langsung mendekati tersebut. Setelah itu bagaimana? Setelah itu saya langsung pulang menyembunyikan burung kura ini tersebut di rumah saya. Apakah Anda dibantu oleh orang lain? Saya tidak. Saya melakukannya sendiri karena menurut saya mumpung ada keadaan dan kondisi mendukung. Apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Saya melihat saya sangat menyesali perbuatan saya. Setelah mencuri, apa yang Anda lakukan? Saya hanya untuk menjualnya di situ yang mulia. Berarti bukan untuk dipelihara sendiri. Bukan yang mulia. Saya menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Yang ke Maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang mulai majelis hakim yang pemeriksa perkara aku agar berkenan memutuskan: 1. Menerima keberatan penasihat hukum terdakwa Ariana Nurpaleti. 2. Menyatakan surat dakwaan baik PDN 13/01/2021 tanggal 13 Januari 2024 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum. 3. Membebaskan terdakwa dari tahanan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi ini kami sampaikan kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim atas perhatiannya, serta terkabulnya ekspresi atau gugatan ini kami ucapkan terima kasih, dan bila ada kekurangan atau kesalahan tidak kami mohon maaf atas keterbatasan kami sebagai manusia. Terima kasih. Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Kami serta keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Kami berpendapat bahwa seluruh dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan bagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 kurang mengenai syarat sah disusun dalam surat dakwaan. Oleh karena itu kami tetapkan dakwaan kami majelis hakim.
Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dengan agenda sidang pembacaan putusan atas nota keberatan oleh Majelis Hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dalam penasihat hukum, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Panitia, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, Majelis Hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Nomor 20220.P.B/2024 PN UMC pada hari ini Sabtu 20 Januari 2024 atas nama terdakwa Aryana Nur Fahleti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadapan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Siap mengikuti sidang hari ini? Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan Majelis Hakim. Putusan SLA nomor registrasi perkara 226-B/P/2024 juga adilan berdasarkan putusan yang Maha Esa. Nanti 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi PDM 13/01/MC/01/2024 tertanggal 6 April 2024 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap menurut pasal 143 ayat 2 dan B KUH. 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut adalah sah untuk dijadikan dasar melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa Aryana Nur Fahleti. 4. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Aryana Nur Fahleti sudah dilanjutkan dengan memberikan terdakwa saksi-saksi dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya. 5. Menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan terakhir. Terima kasih. Karena putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjut pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat bukti saudara? Ya, Majelis Hakim. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan menunjukkan barang bukti yang kami berikan tanda P1 dan 2 orang saksi Majelis Hakim. Tunjukkan barang bukti saudara. Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah atau teman? Para saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Kepada saksi yang beragama Islam silakan berdiri untuk disumpah. Juru sumpah silakan. Memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 242 ayat 1 KUHP bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Para saksi mengerti? Untuk saksi mana yang lebih dahulu akan diperiksa? Yang tertera dalam BAP Majelis Hakim. Baik, saudara cukup selamat tetap di tempat. Kepada saksi Apit, silakan meninggalkan ruang sidang. Menunggu untuk dipanggil kembali, namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara-saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara mengerti? Saksi, apakah sekarang dalam keadaan sehat dan siap bersaksi di persidangan ini? Saya yang mulia, saya saksi. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Siapa terdakwa? Terdakwa adalah orang yang mengambil keputusan dan berencana untuk Apakah Anda sudah tahu siapa yang mencuri burung tetangga Anda tersebut? tidak tahu yang mulia.
Bisa saudara ceritakan gimana kejadiannya? Saat itu saya sedang ngobrol dengan di rumah saya lihat seorang taruna masuk ke dalam rumah Pak Afif, mengambil dan membawa pergi buku milik Pak Afif. Bagaimana kronologi lebih jelasnya? Jadi begini kejadian tersebut pada tanggal 1 Oktober sekitar pukul 18.30. Saat itu saya sedang ngobrol dengan teman saya di rumah saya. Kebetulan rumah saya bersebelahan dengan rumah. Di dalam rumah pelaku tersebut sama persis dengan ciri-ciri dengan buku milik saya. Kemudian saya dan polisi membawa pelaku tersebut ke polsek untuk proses lebih lanjut. Setelah terdakwa saudara amankan, kemudian bagaimana? Ya, kami BAP yang mulia. Saudara tahu berapa kerugian itu? Perkiraan harga Anda bekerja di mana? Saya yang biasa pekerja swasta. Saya bekerja di PT Relax. Tapi saya mengalami PHK 5 bulan yang lalu. Berarti Anda sudah tidak bekerja di PTH ya? Iya, benar Ibu ya. Bagaimana saudara terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Berawalnya saya memulai konsultasi BPJS tentang pekerjaan senilai 3 juta rupiah. Dan uang tersebut itu hanya cukup untuk bulan saja yang mulia. Setelah uang itu habis, bagaimana saudara terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Untuk kebutuhan sehari-hari, saya mencoba untuk meminjam pinjaman online yang dikasih apapun senilai 3 juta rupiah. Setelah uang itu habis juga, bagaimana cara saudara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jelaskan lebih detail lagi. Jadi di sini ya. 5 bulan yang lalu saya terkena PHK di PT Relax. Selama itu saya sudah mencoba melamar ke PT lainnya. Namun belum ada panggilan. Berhubung ada banyak pengeluaran untuk membeli. Bagaimana saudara terdakwa bisa sampai ada di sini? Baik Ibu ya. Pada saat itu saya sedang duduk di teras sambil ngopi dan minum tersebut di Facebook. Dan ketika itu ayah masuk ke dalam rumah kemudian untuk mengambil makanan. Tiba-tiba datang Pak Afif Hidayat dengan seorang polisi di depan rumah saya. Langsung menanyakan perihal burung yang ada di dalam rumah saya. Kemudian Pak Afif Hidayat langsung mencocokkan jenis burung tersebut dan menanyakan kepada saya perihal burung tersebut. Awalnya saya tidak mengaku yang mulia, namun Pak Afif menunjukkan nada saya mengaku. Lalu saya langsung dibawa ke Polsek Depok dan di Polsek Depok saya diminta. Kemudian bagaimana? Kemudian saya menjadi terdakwa sampai saat ini. Baik. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudara? Untuk menyusun surat tuntutan, kami waktu selama 7 hari ke depan. Bagaimana penasihat hukum? kami setuju lebih lanjut. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, pemberitahuan ini merupakan bagian resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang siap dimulai? Siap, oke. Penasihat hukum siap? Siap. Sidang perkara nomor 226/B/2024 PN-UMC pada hari ini 27 Januari 2024 atas nama terdakwa Aryana Nur Pahlevi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Surat tuntutan terkait berdasarkan UMC untuk keadilan. Surat tuntutan meregistrasi perkara PDR 13/01/UMC/01/2024 identitas terdakwa lengkap Aryana Nur Pahlevi tanggal lahir 21 April 2020 yang memeriksa dan mengatasi perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Aryana Nur Pahlevi telah bersalah bukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 360 KUHP sebagai tersebut dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aryana Nur Pahlevi dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan. 3.
Menyatakan barang bukti 1. Burung murai gelang berwarna emas, kuning emas. 2. Rekaman CCTV. 3. Motor Super X plat nomor E12345LW. 2. 1 lembar STNK Honda Super X warna merah hitam Opel E12345LW. Ananda Aryana Nurpalevi. 4. Katakan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan diserahkan dalam sidang hari ini 1. 27 Januari 2024. Saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan yang dibacakan? Tidak mengerti. Apakah ada pembelaan? Tentunya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan nota pembelaan, namun untuk menyusun nota pembelaan kami minta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang di bulan depan. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan dan oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, pemberitaan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Panitia, satu hal catat jadwal sidang berikutnya. Baik, majelis hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Penuntut umum sidang siap dimulai. Siap. Penasihat hukum siap. Sidang perkara nomor 226/P.B/2024 Pengadilan Negeri UMC pada hari ini Sabtu 3 Februari 2024 atas nama terdakwa Aryana Nurpalevi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya. Saudara terdakwa, apakah hari ini ada sidang? Siap mengikuti untuk sidang hari ini? Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Bapak adalah nomor registrasi perkara PDS 01-011-2016-2020 identitas terdakwa maka Aryana Nurpalevi, tempat lahir Cirebon, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Cirebon, agama Islam, pekerjaan karyawan serta pendidikan. Dengan ini, kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Tentang dakwaan dan tuntutan hukum. Pertama, dakwaan bahwa dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum